Teori Arrhenius. Svante Arrhenius adalah seorang ilmuwan asal Swedia yang telah berhasil mengemukakan teori asam dan basa pada tahun 1884. Asam adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H plus HCl, Aq plus H2O, H3O plus Aq plus Cl, Aq. Basa adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH, NH3Aq plus H2O menjadi NH, Aq plus OH, Aq. Selanjutnya ada teori dari Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, seorang ahli dari Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted and Thomas Martin Lowry dari Inggris mengajukan konsep tentang asam basa secara terpisah, tapi dalam waktu bersamaan. Konsep ini kemudian dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang dapat memberikan proton atau donor proton. Basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Teori selanjutnya adalah teori Lewis. Pada tahun 1932, Gilbert N. Lewis, seorang kimiawan asal Amerika Serikat, mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding dua teori sebelumnya, yang kemudian dikenal dengan teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam basa adalah reaksi yang berkaitan dengan proses serah terima atau transfer elektron. Asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dari zat lain, sedangkan basa adalah zat yang memiliki pasangan elektron bebas dan mampu mendonorkan ke zat lain. Sifat asam dan basa. Yang pertama adalah asam. Asam memiliki rasa masam, misalnya seperti cuka yang mempunyai rasa masetat dan lemon serta buah-buahan sitrin lainnya yang mengandung asam sitrat. Kemudian, asam bereaksi dengan logam tertentu yang dapat menghasilkan gas oksigen. 2ClAq ditambah MgS menjadi MgCl2Aq ditambah H2G. Kemudian, asam dapat bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat, dapat menghasilkan gas karbon monoksida 2ClAq ditambah CaCO3S menjadi CaCl2Aq ditambah CO2G ditambah H2O1. Kemudian asam dapat mengantarkan listrik dengan baik. Dan yang kedua adalah basa. Basa memiliki rasa yang pahit dan basa dapat terasa licin, misalnya sabun yang mengandung basa. Basa memiliki sifat yang dapat menyebabkan perubahan warna pada zat tumbuhan. Kemudian basa dapat mengantarkan arus listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, asam dan basa adalah dua jenis zat kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Asam, contohnya lemon, cuka, tomat. Manfaat, digunakan dalam makanan dan minuman, bahan pembersih. Asam dalam buah, contohnya struktur asam cuka. Ada pula struktur asam cuka, yaitu sebagai berikut. Ada pula basa, contoh sabun, baking soda, amonia, magnesium hidroksida. Manfaat, digunakan dalam produk pembersih obat-obatan, pembuatan kertas. Ada pula struktur baking soda. Contoh larutan asam CO2G plus H2O I menjadi H2CO3 SO3G plus H2O1 menjadi SO3G plus H2O1 P2O2S plus H2O1 menjadi H2SO4 Cl2OG plus H2O1 P2O3S plus H2O1. Contoh larutan basa Na2O S plus H2O 2NaOH Aq CaOS plus H2O menjadi CaOH 2Aq Fe203
S ditambah 3H2O menjadi 2Fe OH 3AQ. Klasifikasi. Asam dan basa dibagi menjadi dua macam, yaitu asam kuat dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Yang pertama adalah asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepas ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh asam kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Berikutnya, asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang sulit melepas ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contohnya, asam lemah yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. 3. Basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. 4. Basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Dapat disimpulkan bahwa teori ditemukan oleh Arrhenius masih memiliki banyak kekurangan atau kelemahan, di mana teori ini hanya dapat digunakan pada penggunaan air sebagai pelarut saja. Oleh karena itu, Bronsted dan Lowry melakukan penyempurnaan dari teori Arrhenius, karena teori dari Arrhenius memiliki kekurangan yaitu tidak dapat berlaku untuk pelarut lain selain air, sedangkan Bronsted dan Lowry mengumumkan teori yang bisa berlaku untuk pelarut selain air. Meskipun teori asam basa sudah dijelaskan dengan cukup luas oleh Bronsted dan Lowry, tetapi teori tersebut tidak mampu menjelaskan zat-zat yang tidak mengandung atom hidrogen dan bersifat asam. Lewis mampu menjelaskan teori asam basa dengan menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut baik air atau selain air, serta bahkan mampu menjelaskan sifat asam dan basa tanpa pelarut sekalipun.